kita melimpah kan, uang kita melimpah buat modal kayak gini, kamu sukses itu udah biasa. Itu kalau kata saya, menurut saya udah biasa. Tapi gimana caranya uang sedikit bisa kita kembangkan menjadi yang banyak, itu baru mantap banget kata saya. You said never let me go. 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 You said Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Wahyudi, yang biasa disebut sekarang terkenal dengan nama Eko Kenari Malang Selatan. Saya tertarik di dunia kenari waktu itu tahun 2009. Di saat itu saya belum sama sekali berpengalaman dengan burung kenari. Waktu itu saya masih, kalau di kampung kan dulu kan saya terlahir dari orang yang sederhana. Bapak ibu saya nggak punya apa-apa sama sekali. Jadi saya waktu itu kerja di kebun dan lain. Jadi waktu itu kan gaji seandainya kebutuhan untuk anak muda itu nggak cukup sama sekali. Jadi buat irilah ke teman-teman. Teman-teman kan orang tua semuanya kaya, jadi mau apa langsung dibeli. Sedangkan saya mikir waktu itu orang tua saya nggak punya. Jadi pas waktu itu jadi kan saya mikir gimana caranya kerja pun di kebun-kebun kan gajinya cuman kalau nggak salah waktu itu sekitar 35.000 atau 25.000, seperti kerja di kebun tebu dan lain-lain. Itu pengalaman pertama. Saya awal mula suka kenari itu berawal dari tetangga-tetangga itu ada yang info, ada yang rumah kenari kan, melihara kenari. Ternyata katanya kenari ini 1 bulan sekali langsung panen dan terus-terusan. Waktu itu 2009 tuh masih di lokal, jadi nggak ada sama sekali burung seperti sekarang yang seri F dan lain-lain, itu masih nggak ada sama sekali. Awal mula tertarik saya waktu itu kan main ke tetangga, jadi ada burung kenari kayak gini, diceritain ini gini, jadi tertarik waktu itu. Habis itu saya punya angan-angan mau melihara juga. Pas waktu itu 2009 itu saya langsung, habis itu saya punya uang kisaran 1.200.000 kalau nggak salah. Saya kan sukanya tuh ya inisiatif yang gimana-gimana, jadi waktu itu saya yang separuh saya buat jualan pulsa waktu itu. Jadi yang separuh lagi saya buat beli kenari. Jadi awal mula saya suka kenari 2009 itu saya langsung pertama dari tetangga itu. Kalau soal tertipu saya tuh sering, bahkan bisa dibilang namanya pemula itu pasti jadi bulan-bulanan. Yang namanya tertipu tuh sering banget. Waktu itu kan saya belum paham kenari jantan pun betina tuh belum paham banget. Jadi waktu itu saya nyari-nyari sendiri ke bakul penjual lah intinya. Dan di sana tuh maksudnya orang itu kan bicara gini ngasih solusi lah. Intinya kalau saya kan masih awam, jadi belum sama sekali belum tahu kenari itu apa. Dan jantan betina pun nggak tahu. Nah di situ disaranin untuk ternak katanya. Kalau untuk ternak itu kan tiap bulan ada hasil dan lain-lain. Jadi saya ngikutin lah. Pas waktu itu saya dikasih betina babon, lehernya ini udah nggak ada sama sekali. Jadi kayak macam sekarang tuh kayak stomer lah, bisa dibilang stomer. Jadi lehernya tuh nggak ada sama sekali. Tapi saya kan nggak tahu kan ini produk kah atau enggak, itu nggak tahu. Jadi saya beli betinanya 1. Habis itu
kalau punya betina kan pastinya harus punya jantan. Jadi waktu itu disaranin, oh ini ada pejantan saya isi, ini pejantan saya sangat isi, agresif dan lain-lain kan gitu kata bakul itu. Jadi saya langsung lihat ke dalam, ikut bakul itu, ternyata pas ke dalam jantannya itu kakinya putus, kakinya itu nggak ada, yang satu ada, yang satu nggak ada. Jadi saya bilang gini ke bakul itu, loh mas, kakinya nggak ada apa bisa ngawin? Saya bilang kan gitu kan, masih awam waktu itu, belum sama sekali tahu di dunia perkenalian. Kata orang itu gini, oh ini ngawin isi, ini anaknya ini. Jadi kan namanya orang percaya, modal percaya aja sama bakul itu ya, nggak apa-apa. Saya beli 2 ekor waktu itu. Waktu itu kisaran biasa itu kenari itu mungkin jantan yang normal itu 270 waktu itu gacoran. Nah itu minus, saya beli 250 kalau nggak 260. Sama betinanya itu kalau dijual pun udah nggak laku sama sekali, udah nggak laku. Yang betina yang stopper itu mungkin laku 30.000 atau 40.000. Tapi saya beli waktu itu kata orangnya produk kan, saya beli 150.000. Saya bawa balik 2 ekor itu, langsung dapat antara 3 hari 4 hari langsung kawin. Pas waktu itu kawin angkrem kan, habis itu bertelur 1. Saya udah seneng banget waktu itu, kan baru pertama kan awam, jadi waktu pertama itu bertelur kan senang banget. Jadi pas waktu itu saya pas waktunya ngidupin apa STNK motor ke Panjeng ke kota sana. Jadi saya tinggal, burung udah rapi semua, udah pakan, udah saya cek semua, langsung saya tinggal ngidupin STNK sepeda motor. Nah di sana saya ditelepon sama ibu, katanya gini, katanya burungnya yang bertelur itu dimakan telurnya sama yang betina itu. Jadi kan aduh ditipu, pikirku kan gitu, katanya produk dan lain, ternyata dibuat jamu itu, telurnya itu dimakan sama betinanya, itu gagal lagi. Habis itu dijual rugi pas waktu itu. Jadi seterusnya habis itu nyari lagi mau pembesaran, tapi ditipu lagi. Terus habis itu pas 2009 awal mula saya kenari itu ada kenari jambul. Pas waktu 2009 itu kenari jambul. Nah di situ saya beli di peternak paut 4 ekor, warnanya yang jambul itu 2 ekor itu putih sama kuning pas waktu itu. Terus yang 2 bukan jambul. Nah dari awal mula 4 ekor burung itu langsung saya buat pembesaran. Setelah buat pembesaran besar ngerol kan, yang jantan ngerol, yang betina siap. Rencana mau saya pakai semua 1 lawan 1 kayak gitu. Tapi yang putih waktu itu nggak isi, saya jual laku. Habis itu saya pakai yang kuning. Nah dari burung kuning itu jadi anaknya banyak terus lokalan. Tapi kan kalau lokalan lakunya nggak gitu mahal. Pas waktu itu 1 ekor paut 170, jadi nggak begitu mahal ya sekarang. Jadi setelah itu saya itu punya inisiatif untuk upgrade trust, untuk pengen F1 waktu itu. Kalau Yorkshire zaman 2009 itu masih kisaran 14 juta, 18 juta, jadi mahal, belum paham itu. Saya waktu itu cuma beli, pengen banget paut F1. Jadi anaknya saya kumpulin satu persatu. Habis itu saya dapat uang kisaran 1.250 pas waktu itu. Jadi setelah itu saya langsung cari peternak yang bisa ternak CF lah intinya. Habis itu saya datengin, mau beli kan nggak ada kalau nggak inden dulu itu. Jadi saya inden dulu. Saya tanya, bang ini saya bayar dulu atau nunggu nanti kalau udah mandiri? Di sini kalau mau beli paut harus naruh uang dulu. Jadi saya langsung naruh. Biasanya kan 50%, tapi waktu itu saya kasih semua, saya lunasin. Nah inden kan. Terus berapa minggu kemudian dikabarin, habis itu saya ditelepon kan, ini burungnya udah mandiri, waktunya diambil kayak gitu. Saya seneng banget kan, buru-buru seneng banget. Waktu dari kerja di kebun udah langsung berangkat aja, seneng banget mau ngelihat seri F itu kayak apa, mau seri F1. Nah ternyata
waktu itu saya pas nyampe tempat ternak itu ternyata masuk ke kandang kan. Habis itu ini burung kamu, saya pikir yang mana ini, nggak taunya bulunya nggak ada bulunya sama sekali. Jadi di sini nggak ada bulunya, ekornya nggak ada, dandannya nggak ada, dimakan sama babonnya kalau nggak salah, sama betina. Habis itu saya pikir gini dalam hati, mau diambil nanti takut mati, tapi nggak diambil, udah inden lah, nggak enak hati sama temen juga. Jadi ya saya ambil aja, terpaksa saya ambil, saya kasih lampu, saya lolos sendiri. Terus habis itu tumbuh, ekornya tumbuh, habis itu udah mentok ekor dan lain-lain. Nah itu apesnya mati, setelah tumbuh besar mati. Habis itu kan rugi 12.50 hilang semua. Jadi mulai dari nol lagi, mumet lagi, harus ngumpulin lagi, terus lama-lama itu saya beli betina satu F1 waktu itu, saya kawinkan sama lokal. Nah anaknya itu dikumpulin lagi satu persatu lagi. Habis itu bisa beli pejantan F1. Jadi pejantan F1 saya beli waktu itu di tahun 2009 itu, habis saya beli terus langsung mana langsung, intinya banyak banget, langsung banyak. Tapi penjualannya saya itu waktu itu nggak bisa, kan kita hanya penjual ke bakul kayak gitu. Bahkan dulu itu waktu itu nggak ada online dan lain-lain, itu nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu hanya ada bakul ke rumah-rumah, ke peternak gitu. Tapi ngambilnya terlalu murah banget dulu, jadi ditipu terus menerus. Pengalaman saya itu, jadi waktu itu ada suatu contoh gini, burung kita besar banget ya, size besar dan mewah, maksudnya ibaratkan udah mewah lah, ibaratkan kita sendiri kan mewah besar. Habis itu setelah itu ada perbandingan, bakul itu bawah, kecil banget burungnya, lebih besar punya saya, lebih bagus lah, secara akal itu lebih bagus banget. Tapi setelah mau beli punya saya katanya gini, di orangnya itu dikasih harga 750, yang kecil itu punya orang yang bawa bakulnya itu, sedangkan punya saya itu mau dibeli padahal lebih besar dan lain-lain, cuma mau dibeli 400 kalau nggak 350. Jadi kan saya pikir, nah punya saya besar, big size, bagus banget bakulnya, tapi kok murah banget, sedangkan punya bakul itu kecil, lebih kecil dari saya, tapi kok mahal banget ya gitu. Jadi saya mikir kalau kayak gini terus kan kita ibaratkan ditipu terus sama bakul, kalah terus, apapun terjadi ya mungkin kalah terus lah. Jadi saya mikir kok bisa ya kalau kayak gini nih, gimana caranya saya supaya nggak ditipu terus di dunia kenari, supaya saya sukses ya. Jadi habis itu saya jalan terus keluar terus, saya intinya keluar antar peternak, tukar pendapat dan lain. Habis itu saya disitulah saya berkat ditipu, maksudnya ditipunya dari peternak, dari bakul dan lain, katanya burung bagus jelek, ternyata jelek burungnya dan lain. Terus habis itu punya saya besar, sampai kata bakul kecil. Habis itu saya langsung berpengalaman keluar, jadi saya pengalaman di bakul kenari. Nah pertama itu saya bakul lokal dulu. Lokal itu ada daerah di timur, namanya daerah Malang Selatan, daerah Gedangan. Dulu di Gedangan itu hanya ada lokal dulu, waktu antara kisaran 2009 lah pengalaman saya di sana. Dulu belum ada bakul yang ke sana, setahu saya. Saya punya teman di sana, jadi di sana tuh banyak ternak tapi lokal. Jadi di sana tuh membutuhkan tempian seperti lokal kayak gitu. Jadi saya dari sini beli tempian lokal, habis itu bawa ke Gedangan, ke desa Gedangan itu. Di sana kan banyak paut, dulu paut lokal di Lolok kayak itu banyak. Jadi saya dibawa jual ke Gedangan, terus dari situ di Gedangan saya bawa ke sini. Saya punya teman di daerah Gedangan dulu. Jadi habis itulah saya langsung pintar bakul, di dalam bakul kayak gitu. Itu pengalaman saya waktu ditipu dan lain-lain pada saat itu. Pengalaman terpahit saya itu dijual beli kenari, yaitu nomor satu ya capek pastinya ya, capek. Jadi saya kan ngoyo banget, gimana cara saya kan
semangat saya itu semangat banget, jadi saya capek di sini waktunya nyari dan lain, capek banget, nanti ngirim malam kadang dan lain-lain, jadi susah payahnya itulah, hujan segala macam terabas saja, yang intinya semangat kan. Lagi kadang tertipu ya juga, walaupun kita berpengalaman kadang kita bisa tertipu sama teman sendiri. Teman itu dua hal, teman itu ada yang bisa kita buat bikin sukses kita, intinya tuh ada, tapi yang bikin kita hancur drop juga ada. Saya waktu itu kan sangat lancar kan, pengiriman lancar banget dan lain-lain, jadi tapi saya kalau masalah uang tuh gak pernah saya upload lah, intinya bahaya, jaga privasi teman, takut diri. Paling saya pahit itu waktu itu di blok, di hack dan lain-lain. Itu pernah waktu saya itu pas lancar-lancarnya banget kan, yang dapur sapi segala macam dari burung itu lancar banget kan, pengiriman saya di sini numpuk, orang nyari pesan ini itu di luar kota numpuk, saya pengiriman gacoran dan lain-lain numpuk kan. Waktu itu kemungkinan besar nggak suzon lah, intinya ini pengalaman saya sendiri, nggak menyinggung orang lain atau gimana teman, enggak, ini cuma pengalaman saya sendiri kan, mungkin saya belum bisa jadi yang terbaik kan, intinya kayak gini. Saya posting terus kan, sekarang kan dunia online kan, pertama online tuh 2018 tercipta nama Eko Kenari Malang Selatan tuh tahun 2018 ke atas itu. Dulu saya mulai dari Kenari kan 2009, tapi terciptanya Eko Kenari Malang Selatan itu di tahun 2018. Nah di situ saya lancar, saya ke-hack terus. Pernah waktu itu satu hari saya bikin akun Facebook itu selama 6 kali 7 kali, tetap saja asal ada nama Eko Kenari itu langsung di-hack dulu. Sampai saya tanya ke temen tuh, kenapa ini, mungkin ada yang iri dan lain-lain kan, jadi ke-hack terus. Habis itu nggak bisa jualan kan di dunia maksudnya online, jadi kan nggak bisa jualan. Dulu tuh nggak terpikir saya nyimpen nomor WhatsApp orang, nggak terpikir. Nah setelah itu ke-hack terus itu saya nyimpen kontak yang biasa beli di saya tuh langsung saya simpen. Tapi masih banyak aja orang antri itu. Jadi walaupun ke-hack terus itu masih banyak yang antri, orang Malang Kota dan lain-lain masih kesini aja pesan. Jadi setiap saya foto langsung laku, itu mungkin besar kan, biasa kan namanya orang lagi naik daun dan lain, pasti ada aja cobaan dan lain-lain, itu pasti ada, terutama dari teman sendiri lah, pasti ada aja yang iri dan lain-lain. Jadi alhamdulillah kan dulu tuh ya saya pernah lah sekali-kali tergiur, maksudnya posting itu pertama aslinya nggak sengaja, gak ada niatan untuk gimana, maksudnya untuk mau nyombongin diri dan lain-lain kan, terus terang aja nggak pernah ada niatan itu. Saya itu penting sama teman rukun semua kan, itu udah alhamdulillah banget kan, soalnya kita kan semua saudara kan, kita satu hobi semua saudara, yang saya pentingkan teman. Nggak pernah saya posting uang langsung. Pertama dulu saya pernah posting uang sekali, tapi sama teman saya yang baik itu, yang saya anggap guru sendiri, disaranin gini, kalau guru nggak usah, maksudnya kalau uang, maaf saya salah, kalau uang tuh nggak usah diposting, soalnya itu nilainya negatif banget, negatif ke teman, ke warga sekitar tuh pasti negatif banget. Karena kita posting kan, seandainya sold out, kita posting uang, nah itu pengaruhnya negatif banget. Nomor satu kan, di teman-teman kan pasti ada yang iri, takutnya ada yang iri gini kan, negatif banget. Nanti kan bisa dampaknya jeleknya kayak ke kita juga, dibilang sombong gini kan, nanti pastilah itu. Nomor satu itu pasti. Nomor dua, kalau posting uang, maksudnya sobat uangnya di foto kan, di pengalaman saya kayak gini, kalau orang yang lebih banyak uangnya dari kita ditertawain, uang segitu aja diposting kan, kayak gitu kan tentunya kan itu. Terus selain itu kita menjaga hal-hal negatif seperti takut burung kita hilang kan, sama ibaratnya kita ada warga kan, maksudnya oh ini uang itu banyak gini kan, takutnya kan gitu, hal-hal negatif banget. Jadi disaranin saya kalau soal itu nggak boleh posting dan lain-lain. Jadi pertama tuh kayak gitu. Pernah ditipu ya, pernah ya, bukan ditipu sih, kalau ngejual tuh ya hak masing-masing lah orang. Waktu itu saya kisaran modal kalau nggak salah di Yorkshire, kalau nggak gitu saya pulang Yorkshire, belum berpengalaman sama sekali, tapi modal percaya aja, langsung saya ke teman saya gitu. Tapi dikasihnya tuh mahal banget waktu itu, ya mungkin dari sana dapatnya mahal dan lain-lain, dan saya nggak paham juga. Cuma saya waktu itu
Ya kisaran modal tuh antara 70 juta kalau nggak 100 juta lebih, 120 kalau nggak salah. Cuman untung satu ekor tuh ada yang 100.000, ada yang rugi, ada yang paling mahal itu cuma untung 200.000. Jadi kan rugi di modal kan waktu itu. Saya mikir uang banyak kayak gini, sampai saya terlilit hutang lah intinya. Dari sejak penjualan Yogsar itu terlilit hutang banget saya. Jadi saya pusing kan, bingung kayak gini. Tapi nanti saya kerja lagi di seri F, habis itu saya gimana ya, langsung ngedrop lah intinya di dunia Yogsar, ngedrop. Secara pikir tuh lebih enak di dunia seri F. Dunia seri F kan di samping resikonya sebentar sedikit, maksudnya nggak akan ada yang mati, maksudnya nggak rawan kayak Yogsar kan. Itu modal banyak tapi untungnya cuma 100.000 satu ekor, kan rugi di modal kan. Modalnya waktu itu kan kisaran kalau nggak salah 5 juta atau 4 juta lebih, 49 atau 5 juta. Lakunya cuma 5 juta, ada yang 5 juta 200, jadi rugi banget itu. Waduh, pas waktu itu ngedrop banget, saya pikir tuh udah ngedrop banget kan. Total penjualan ada yang masih nyantol di orang lama gitu, ditagih, dikasih 1 juta, dikasih 500 kayak gitu. Pengalaman itu pahit banget. Jadi sama orang yang punya Yogsar itu ditagih terus, sedangkan uangnya masih nyantol di sana dikasih cuma 1 juta 2 juta gitu. Jadi kan di sini kan pusing kan. Saya mikirnya gini, di samping modalnya udah besar, untungnya sedikit, jadi pusing banget, drop banget dari situ. Itu pahitnya saya di dunia jual beli kenari. Nah, kalau masalah untungnya itu gini, saya bersyukur. Yang penting saya itu nggak gimana ya, nggak aneh-aneh lah, bersyukur aja hal yang saya dapatkan dari dunia kenari itu. Yang penting makan gak kurang dan lain-lain itu udah alhamdulillah banget. Satu keluarga udah cukup buat makan, itu udah alhamdulillah mantap banget lah bagi saya. Kalau hasil dari kenari kan seperti sapi udah ada hasil kan, ibaratkan kerja 1 bulan dapat 26 juta kan udah wow lah bagi saya. Bagi orang saya kayak saya kan udah dapat dari diri jerih payah kita sendiri kan wow. Dapat maksudnya bangun dapur dan lain-lain. Pokoknya intinya semua keperluan, dari motor dan lain semua keperluan yang kemungkinan berawal dari uang 1 juta itu. Jadi kalau dihitung mah jadi ratusan juta, udah nggak gitu lagi tuh uangnya. Soalnya buat bangun rumah, bangun kandang dan lain keperluan. Ide renovasi kandang ini ada yang kemarin tuh habis 40 juta, 30 juta, intinya udah ratusan juta ada hasil dari kenari itu, belum yang dimakan dan lain-lain. Jadi modal 1 juta itu bisa menjadi banyak itu karena kita semangat. Yang penting kita sama temen itu ibaratkan jual beli dan lain gak usah iri. Kita jualan seperti kita sendiri, alurnya sendirilah intinya. Kalau saya sendiri pribadi ya maaf ya, bukannya untuk menjelekin teman atau gimana, ini pribadi saya sendiri, maksudnya kepribadian saya sendiri. Intinya kita jual itu apa adanya, nomor 1, terus nggak usah kita menoleh ke yang lain lah. Kalau barang kita bagus ya jual bagus, kalau barang kita jelek kita jual jelek. Kita kadang kan kayak gini kan, kata teman kayak gini, oh kamu merusak harga, oh kamu kayak gini dijual murah gini nanti kenari bisa murah kayak gini kan. Aslinya enggak sih, kalau saya sendiri nggak mau merusak harga. Kalau burung saya jelek, ya burung saya jelek pas nanti kan kita jual mahal, jadi kan nggak laku-laku, jadi kan bangkrut kan lama-lama kita. Jadi ya mohon maaf banget, bukannya untuk kalau masalah itu bukan mau nurunin harga dan lain, tergantung burung lah. Ya kita kicau mania kenari khususnya Nusantara kan udah paham kan, kalau kenari kita bagus ya jual bagus, kalau maksudnya jelek ya jual jelek. Saya itu lebih milih kayak gini loh, yang penting untung sedikit, yang penting lancar. Perbandingan sama saja kok. Ibaratkan kita jual mahal ya, jual mahal habis itu tapi lakunya lama, tapi jual masnya untungnya sedikit tapi lancar, itu perbandingan sama aja. Yang penting nomor 1 itulah kalau menurut saya. Dan ya intinya dari modal 1 juta tuh saya bisa sukses dapat segala macam dari dulu tuh, segala keperluan apapun ya dari itu segala macam. Kalau dihitung mah bisa mungkin ratusan juta ya, bisa dibilang iya sih. Tapi ya kita yang penting itu ya semangat aja, itulah pengalaman saya. Dari 1 juta itu ya bisa berawal dari uang 1 juta bisa jadi ratusan juta, udah gak hitung buat apa-apa aja. Dan yang dapat apa itu kalau kita sebutin kan namanya sombong kan intinya, tapi cukup buat makan sekeluarga dan yang udah cukup, itu alhamdulillah banget. Dengan modal berapa saya memulai bisnis jual beli kenari ya. Saya awal itu kalau
2014 kalau enggak 2015 itu Kenari drop waktu itu, murah banget waktu itu, jadi kan pusing. Kalau nggak salah waktu itu harga 25.000, Kenari lokal PAUD itu 25.000 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kan bingung, pusing. Tapi waktu itu saya gimana caranya, ini kok Kenari murah banget dan lain-lain kan, jadi pusing banget. Habis itu ada teman yang nyaranin waktu itu ya, waktu itu nyaranin suruh jual ke pasar. Waktu itu ke pasar Pasuruan, kalau nggak salah pasarnya itu Bon Agung kalau nggak salah. Jadi saya sama teman saya langsung nyari Kenari daerah perkampungan kan, masih 20.000 25.000 waktu itu 2014 kalau nggak salah, kalau nggak 2013. Jadi nyari itu bawa cuma 30 atau 25 ekor yang jantan-jantan saja. Jadi saya berangkat dari sini ke Pasuruan kalau nggak salah jam 3, jam 12 waktu itu malam. Nyampe sana kan ngepasin jam, di sana kan pasar, soalnya di sana pasar, kalau nggak berangkat pagi-pagi kan keburu habis pasarnya. Jadi waktu itu bawa 30 ekor lah langsung ke Pasuruan. Nah setelah di Pasuruan itu jual di sana satu ekor. Di sana masih laku 60, 80.000, 60 kan lumayan kan. Kalau 20.000, 25.000 dapat dari sini, di sana laku 60 kan bisa dapat antara 35, 40.000 kan lumayan. Kalau laku 30 ekor kan lumayan kan. Jadi saya waktu itu jam 11 siang udah habis. Terus antara kisaran 3 kali ke sana ke Pasuruan. Nah yang keempat kalinya kalau nggak salah saya sama teman saya agak banyak bawanya, kalau nggak salah 40 ekor lah. Kan pikirnya udah laris kan di sana. Nah habis itu saya langsung ke pasar sama teman saya, sama orang-orang di sana, bakul-bakul, bukan Kenari saja di sana, bakul kena apa burung dan lain-lain itu langsung didatengin. Intinya mau dimusuhin gimana, soalnya kan paling lari sendiri, apalagi pendatang di sana kan, orang Pasuruan sana udah lama kan menetap di maksudnya di pasar itu, jadi didatengin. Sama ada satu orang tuh bilang gini, kamu nggak boleh jualan di sini, kalau kamu mau jualan di sini kamu setor di sana aja, itu udah ngambil tuh beda tuh. Tapi ternyata ngambilnya berapa? Saya modalnya 25, di sana mau diambil 15 ribuan, jadi kan bertengkar. Tapi ada tukang parkir yang membelain. Udah, kamu bayar parkiran nggak di sini? Kata orang parkir itu. Bayar, ya maksudnya ditagih sama penjaga pasar ini. Ya udah nggak usah takut gini, ayo jualan sama saya, sama orang parkir gitu. Jadi kan sana saya drop aja situ. Kan semua pedagang di pasar tuh mau ngerubuhin saya gitu. Jadi kan barang udah bawa banyak, kata saya berangkat subuh, nggak boleh jualan di situ lah. Intinya pusing waktu itu, pusing banget. Intinya mau bertengkar lah. Habis itu diamani sama tukang parkir itu, suruh jualan di situ. Nah habis itu masih aja ada yang beli, ada yang mau borong, orang Gresik kalau nggak salah di Pasuruan itu, bakul juga. Jadi diborong. Habis itu langsung dari sejak bertengkar itu langsung nggak kesana lagi. Takutnya kan intinya nanti dicegat di jalan atau gimana. Bukannya takut sih, cuma kan kita namanya cuma pendatang di sana kan, lebih baik ngalah aja lah intinya. Habis itu nggak jualan lagi di Pasuruan itu. Nah habis itu saya udah drop kan Kenari, drop total di sana harga 20.000 antara 2013 kalau nggak 14. Nah di saat itu saya langsung inisiatif gini, kalau terus-terusan bakul Kenari kan bisa nggak ada untung kan, intinya udah drop banget Kenari. Jadi pas 2015 itu saya berangkat ke Brunei, kerja di Brunei itu saya 2 tahun di sana, kerja catering kan 2 tahun. Saya proses ngabisin kontrak di sana, jadi wis hilang dunia perkenarian itu hilang. Jadi saya di luar negeri. Habis itu dari luar negeri saya pulang balik 2018 kalau nggak salah, 2018 ini. Nah dari itu baru saya langsung lanjut sekarang seperti sekarang ini, bisa sukses seperti sekarang ini. Sejak pulang dari Brunei Darussalam, waktu itu saya habis uang saya soalnya buat bangun rumah orang tua saya, karena orang tua saya nggak punya banget. Pas waktu di Brunei itu kan telepon terus, jadi mau roboh, rumahnya mau roboh dan lain-lain. Jadi kan saya kasihan, namanya saya anak yang paling tua, jadi udah saya mikir gini, kalau saya masih muda, jadi masa depan saya masih bisa nyari, masih panjang. Tapi kalau orang tua saya kan, kalau bukan saya mau gimana lagi, kalau bukan saya maksudnya yang
ngasih segala macam lah untuk ibu saya itu, kalau bukan saya siapa. Jadi terpaksa habis semua uang saya. Saya cuma bawa uang kisaran kalau nggak salah 4 juta, kalau nggak 6 juta, habis semua. Jadi balik langsung buat, intinya buat keperluan saya dan lain-lain udah habis semua. Nah, awal mula saya bakul kenari 2018 itu saya cuma punya uang 1 juta. Itu pun cuma sisa-sisa uang 1 juta kan. Nah, uang 1 juta itu saya buat perkembangin. Jadi kan sekarang kan kalau burung besar tuh modalnya itu kan harus banyak. 1 ekor aja, buktinya kalau Yorkshire ada yang 5 juta, CF ada yang 2 juta, 3 juta kan. Secara akal itu mustahil uang 1 juta itu bisa buat bakul kenari, jual beli kenari seri besar, seri F misalkan, itu mustahil banget. Soalnya ibaratkan AF aja ya, PAUD bisa 250 atau 300 atau 200. Cuman dapat 4 kan, mustahil kan itu bisa berkembang. Nah, dari itu saya waktu itu penjualan sangat lancar dan lainnya, dan saya itu menjualin punya bakul, teman-teman yang baik banget. Ada teman saya yang baik banget, gak usah disebutin namanya ya, intinya baik banget, udah saya angkat seperti guru saya sendiri. Jadi di situ saya orangnya tuh baik banget, jadi suruh bawa, nanti suruh jualin, nanti seandainya modal 500 nanti laku 750, kita bagi 2. Tapi di sana tuh baik banget orangnya itu, teman saya sampai sekarang masih ada di dunia jual beli juga. Udah saya sangat sungkan sama dia, ibaratkan itu kayak guruku sendiri lah. Nah, waktu itu suruh jualin, seandainya burungnya itu harganya 500 laku 750, dia hanya ngambil yang 100, saya yang 150 waktu ngejualin gitu. Jadi saya kumpulkan. Nah, di daerah saya ini nggak ada yang melihara burung kenari sama sekali di daerah saya yang sekarang ini. Jadi pas waktu itu kayak nggak tahu kenari kayak gitu. Jadi saya kumpulin uangnya kan, dari modal 1 juta itu, tapi saya bantu jualin punya teman-teman, bawa punya teman kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, saya ngoyo kadang sampai jam 11 malam ngirim ke Semarang dan lain-lain. Ada di sana tuh juragan saya ngambil gacoran biasanya, nanti ngumpulin. Intinya sambil 1 juta itu sambil buat apa, beli, sambil saya sendiri ngejualin punya teman-teman itu. Jadi saya kumpulin uang. Nah, nggak ada 1 bulan kalau nggak salah itu, 1 bulan nggak ada. Oh, ternyata saya kan intinya gini, kalau modal seandainya 500 untung 200 itu langsung saya taruh simpan ke celengan yang plastik tuh. Nah, ternyata itu nggak sampai 1 bulan udah penuh. Pas itu langsung saya buka kan, 2 celengan waktu itu. Yang satu isinya 16 juta, terus yang satu kalau nggak salah 10 juta. Itu nggak ada 1 bulan itu langsung dapat uang segitu. Langsung saya bedel, maksudnya langsung saya pecahin. Habis itu dapat uang 26 juta. Nah, dari situ bapak saya panggil kayak gini, mau buat apa ya enaknya gitu. Saya mikirnya kan nggak begitu panjang, yang penting duit itu aman kayak gitu kan, buat masa depan ibarat kan, mikirnya gitu. Jadi langsung saya suruh beli sapi waktu itu. Jadi saya buat beli sapi, dalam waktu 1 bulan dapat 26 juta kan, wow banget lah intinya, wow banget. Intinya saya semangatnya tambah berjuang lagi, tambah semangat lagi. 1 bulan ibaratkan ayo dapat 26 juta, keluar negeri aja tuh, harus ke Korea bro ya. Jadi habis itu saya buat beli sapi. Nah, sisanya buat beli sapi itu buat jalan lagi kayak gitu. Terus buat jalan lagi, habis itu kan dapat sapi ya, dapat sapi terus langsung jalan ke seri F lancar lagi, saya kumpulin uangnya lagi sampai bisa punya modal sendiri. Kalau masalah motivasi, nomor 1 yang pentingnya harus semangat ya, harus semangat, juangnya itu harus semangat. Kita harus punya cita-cita.
Jadi jangan hanya kalau kita terjatuh dan lain, jangan hanya kita diam di situ aja. Kita harus punya inisiatif. Oh, kita harus sukses dan lain. Dengan satu syarat, nggak usah iri ke yang lain. Intinya kita apapun kita bisa kok, kita mampu. Dengan kemampuan kita itu pasti kita bisa sukses. Jadi untuk para kenari mania, kenari Nusantara khususnya, yang penting nomor satu jujur, semangat, pantang menyerah. Kayak gitu. Kita nggak usah iri ke teman, kita nggak usah, yang pentingnya kita teman itu semuanya harus kita teman semuanya. Entah itu nganggap kita gimana kita langsung dan terus belajar intinya. Jangan merasa kita sukses langsung kita cuek sama yang ini, jangan sampai. Nomor satu jangan sombong. Jadi nomor satu itu kita harus terus belajar dan terus berkarya. Apalagi kita tanya sama yang lebih senior kita kayak gini. Intinya nomor satu itu harus semangat banget untuk sukses itu. Kita gini loh, perbandingannya kayak gini. Jangan kamu itu maksudnya target ini. Jangan kamu ngoyo dengan dunia bisnis, nggak boleh ngoyo. Kalau uang kita melimpah buat modal kayak gini, kamu sukses itu udah biasa. Itu kalau kata saya, menurut saya udah biasa. Tapi gimana caranya uang sedikit bisa kita kembangkan menjadi yang banyak, itu baru mantap banget kata saya. Jadi gimana caranya uang sedikit kita bisa masih inisiatif bisa menjadi banyak, itu modal yang sangat bagus. Kalau modal besar menjadi besar itu udah biasa, semua orang bisa. Tapi gimana caranya kita uang sedikit bisa menjadi maksudnya sukses, itu kita harus nomor satu itu harus jujur, semangat, dan semua kita harus teman. Jadi nggak boleh kita iri ke teman dan lain. Justru kita kalau ada seandainya ada yang nyaranin kita gini itu, kita yang baik kita masukin, yang jelek ya udah kita nggak usah hiraukan lagi. Jadi kita bekerja keras dengan alurnya kita sendiri, nggak usah nggak usah kita hiraukan lah orang lain. Jadi tentunya kalau mau sukses itu harus semangat dan jujur, harus bekerja keras. Apapun yang terjadi kita itu harus benar-benar semangat. Itu aja cukup lah bagi saya. Good job. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengalaman sejak pertama saya mengenal dunia kenari sampai bisa seperti sekarang ini, bisa jualan di online dan lain, bisa seperti teman-teman semua, bahkan bisa juga saya jual beli yoker. Jadi mungkin sampai di sini cerita saya, jadi cerita Eko Kenari Malang Selatan. Saya mohon maaf banget, bukannya saya langsung menyinggung hal-hal yang lain atau gimana. Ini hanya sekedar memang murni pengalaman dari saya, pengalaman jual beli mulai dari awal hingga akhir. Jadi mungkin saya cukup sampai di sini aja. Saya ucapin terima kasih banyak untuk para kicau mania, tentunya untuk kenari seluruh Nusantara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Moga sukses selalu teman-teman semua, moga sama-sama sukses, lancar, barokah, amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.